Zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kutatanggahan. Kutatanggahan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kutatanggahan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Sayang Prabu dan Ratu belum dikaruniai keturunan, sehingga ini menjadi menyenangkan Prabu, Ratu, dan juga rakyatnya. Sudahlah Dinda, jangan merunda dan menangis terus seperti ini. Jika Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Gimana Dinda tidak bersedih Kanda, sedangkan kita sudah bertahun-tahun menikah belum juga dikaruniai seorang anak. Izin Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau angkat seorang anak saja? Barangkali bisa mengurangi rasa kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak ingin punya anak angkat. Ia penasehat, saya pun tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Bagi kami, anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Tapi Baginda, Tidak ada tapi, apalagi sekarang kamu keluar dulu. Aku ingin berbicara dengan Ratu. baiklah saya keluar Baginda. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, maka baiklah Kanda. Dinda akan ikut berdoa. Hati-hati Kanda. Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Dinda hamil. Benarkah itu Adinda? Ya benar, Dinda sudah ke tabib istana dan tabib mengatakan bahwa Dinda hamil. Benarkah ini akan menjadi berita yang paling indah di kerajaan kita? Setelah 9 bulan lamanya Ratu mengandung. Ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Seluruh rakyat berbondong-bondong memberikan keputusan dengan selamat dan memberikan hadiah untuk sang putri. Ini cantik ya Dinda dan sangat lucu. Ya Kanda, kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita ini juga manis dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kita beri nama Gilang Rosmini? Bagaimana Dinda, setuju tidak? Iya Dinda setuju saja. Permisi Baginda, ada salah seorang rakyat yang ingin bertemu dengan Baginda Raja. Dia ingin menyampaikan ucapan salam dan hadiah kepada Tuan Putri dan Raja. Silakan dia masuk ke nasihat. Baik Baginda Ratu. Izin Baginda Raja dan Ratu, saya izin masuk. Ya, silakan masuk rakyatku. Saya mewakili rakyat kerajaan ingin memberi ucapan selamat kepada Baginda Raja dan Ratu karena telah dikaruniai seorang putri yang cantik jelita. Bertahun-tahun kami rakyat kerajaan ikut menderita karena Raja dan Ratu tidak dikaruniai seorang anak. Namun akhirnya Baginda Raja dan Ratu telah memiliki anak. Kami rakyat kerajaan ikut bahagia. Alhamdulillah, ini juga berkat doa seluruh rakyat juga. Saya mewakili rakyat kerajaan juga ingin memberikan hadiah pada Raja dan Ratu. Banyak sekali, tolong sampaikan terima kasih banyak untuk semua rakyat. Baik Baginda Ratu, saya sampaikan. Kalau begitu saya pamit undur diri. Lalu, sang putri akhirnya tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Namun, karena ia anak satu-satunya yang dimiliki oleh Baginda Raja dan Ratu, ia menjadi anak yang sangat manja dan terkadang omongannya pun kasar. Semua permintaannya harus dipenuhi. Jika tidak, dia akan sangat marah. Meski begitu, semua orang tetap menirunya. Suka dengan baju itu Ibunda. Tapi nak, ini baju leluhur kita. Dulu Ibunda memakai baju ini saat berusia diribu. Karena baju ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah semakin dewasa. Itu tidak ada hubungannya Ibunda, itu hanya sebuah kain. Apalagi usianya sudah berabad-abad, aku tidak akan cocok memakainya, aku masih muda. Boleh berkata seperti itu Rukmini. Kain ini memiliki banyak arti yang sangat besar jika kamu memperhatikan lurak-luruk dan gambarnya.
Akhirnya ibunda pergi juga, saya sudah bosan dengan semua perintahnya. Penasehat, pokoknya jika ibunda datang, jangan kau bukakan pintu untuk dia. Karena sehari ini saya tidak mau melihatnya, saya ingin diam di kamar. Tapi Tuan Putri, bagaimana kalau Ratu marah? Sudah ikuti saja kata-kataku. Tapi hamba takut Tuan Putri. Jika kau tidak mengikuti perintahku, itu artinya kau ingin kukeluarkan dari kerajaan ayahandaku. Ampun Tuan Putri. Hari putri akan berusia 17 tahun. Para rakyat berbondong-bondong pergi ke kerajaan. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya di dalam ruangan istana. Prabu mengambil sedikit emas dan permata lalu pergi ke tempat ahli perhiasan. Permisi. Baginda Raja, ayo silakan masuk Baginda. Iya, terima kasih. Ada keperluan apa Baginda Raja datang kemari? Apa ada yang perlu hamba bantu untuk Baginda? Saya ingin meminta tolong. Bisakah kamu membuatkan kalung yang paling indah untuk hadiah ulang tahun putriku tercinta? Tentu saja Baginda, hamba akan membuatkan kalung terindah untuk putri Baginda Raja. Silakan menunggu sebentar, hamba akan membuatkan kalung untuk sang putri. Ini Baginda, kalungnya telah selesai dibuat. Wah, ini kalung terindah yang pernah saya lihat. Kamu membuatnya dengan sangat baik. Terima kasih Baginda, untuk menyenangkan sang putri, hamba akan melakukan yang terbaik. Hari yang ditunggu telah tiba. Semua rakyat datang ke pesta tersebut. Tak ada satu orang pun rakyat yang ingin melewatkan pesta termegah itu. Rombongan kerajaan pun sudah sampai di alun-alun. Semua pandangan rakyat pun menantang ke arah sang putri. Rakyat pun begitu gembira menyambutnya. Pesta ulang tahun putri pun dimulai. Seperti biasa, sang raja memulainya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat-rakyatnya. Baiklah, untuk itu aku akan memberikan hadiah kalian kepada putri. Putriku, mari ya. Cantik sekali putri yang ini. Ini ada hadiah dari rakyat-rakyat dan mengunjungi. Bagaimana? Apa yang kamu nikmati? Kalung apa ini aku tidak suka ya Anda? Kalung ini sangat jelek. Ini apa yang kamu lakukan? Kau membuat Ayanda dan ibumu begitu malu. Orang di kerajaan Kutatanggahan menangis karena melihat bagian ratu menangis. Tiba-tiba muncul mata air dan dari halaman kerajaan. Airnya keluar sangat deras dan membentuk genangan air. Semua orang ketakutan dan menyalahkan sang putri. Apa yang kau lakukan putri? Kau telah membahayakan semua orang di sini. Lihat laulangmu. Ketakutan, dia menyesal atas perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar hingga menenggelamkan kerajaan. Oleh penduduk sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Warna yang dihasilkan berasal dari bayangan hutan, tanaman dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna tersebut berasal dari kalung putri yang tersebar. Dan sekarang Telaga Tujuh Warna dijadikan salah satu tempat wisata yang terkenal di Jawa Barat.